sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMA N1 Majalaya, segala bentuk puji syukur kita sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan kita semua, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sampai pada detik ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertatap maya semacam ini dalam rangka Siroh Jumat atau Taklim Jumat, yang mudah-mudahan sedikit banyak ada ilmu yang bisa kita dapatkan melalui kegiatan seperti ini. Sholawat beserta salam kita persembahkan untuk Nabi teladan kita semua, Nabi tercinta, Nabi idola, Nabi teladan, Nabi kekasih kita semua, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap keluarga besar, para sahabat, handai tolan, tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama, para masyayikh, dan tentu dampak dari sholawat salam tersebut bisa kita rasakan sebagai umatnya. Rasa cinta kita, rasa ta'zim kita kepada beliau dibalas olehnya di yaumil qiyamah dengan bentuk limpahan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bulan ini bulan yang demikian istimewa, sangat spesial, sangat mengagumkan. Lebih mengagumkan dari sekedar bulan kelahiran kita, lebih mengagumkan dari sekedar bulan anniversary bagi siapapun yang sudah menikah. Lebih spesial dari bulan kelahiran siapapun, karena pada bulan ini Rabiul Awal atau dalam bahasa Sunda disebut bulan Mulud adalah bulan kelahiran sosok Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sejatinya telah digambarkan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Ribuan, jutaan, miliaran, bahkan sampai tak terhingga kata mutiara disusun, digubah, dikarang untuk menggambarkan kesucian dan kemuliaan beliau. Tapi memang demikian hebatnya Rasulullah SAW, mulianya beliau, kata-kata
kata-kata tak lagi cukup untuk menggambarkan kemuliaannya. Nabi yang kita nantikan syafaatnya, Nabi yang menjadi Sayyidul Anbiya, tuannya para Nabi, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal adalah resepsinya, tapi rasa cinta mesti kita gelorakan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun. Tapi paling tidak melalui peringatan kita, melalui pemahaman kita tentang sejarah Nabi di bulan Rabiul Awal ini, mengguar kembali energi kita, mengguar kembali spirit kita untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sepakat bahwa kita semua memang cinta kepada beliau. Tapi yang namanya cinta tidak hanya berhenti pada aspek deklarasi saja. Cinta tidak cukup hanya sekedar diproklamasikan saja, tapi cinta perlu diekspresikan, tapi cinta perlu direalisasikan. Maka dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sejujurnya keutamaan cinta kepada Rasulullah, bagaimana pula sejatinya cara kita mengekspresikan rasa cinta kepadanya. Anak-anak sekalian, betapa banyak rasa cinta kita membuncah dalam dada kita. Kita bagi-bagi, ada rasa cinta kepada kekasih. Bagi bapak yang sudah punya istri, ada rasa cinta untuk istri. Bagi bapak yang sudah punya anak, sudah bisa dibagi rasa cinta itu kepada anak, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada makhluk yang lain. Banyak rasa cinta kita. Tapi memang cinta kepada Nabi ini beda. Jika cinta kepada orang lain, kepada makhluk lain itu demikian melelahkan, tapi cinta kepada Rasulullah menimbulkan berbagai kerinduan dan kesyahduan yang luar biasa dalam hati kita. Jika cinta kepada orang lain belum tentu terbalaskan, ada potensi bahwa cinta kita kepada orang lain itu bertepuk sebelah tangan. Urangna cinta ka manehna, manehna cinta ka batur, baturna cinta deui ka batur. Tapi cinta kepada Rasulullah tidak akan melahirkan capaian luar biasa. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melahirkan gelombang kerinduan yang luar biasa. Cinta kepada Rasulullah justru akan dibalaskan olehnya di yaumil kiamah dalam bentuk pelimpahan syafaatul ummah. Maka sama-sama kita gelorakan rasa cinta kita dalam bentuk apapun. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sejujurnya cara kita untuk mewujudkan rasa cinta kepada beliau? Anak-anakku sekalian, sebetulnya tidak ada hal yang unik, tidak ada hal yang aneh. Cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah sama dengan tata cara kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada orang lain. Saat bapak misalkan memiliki rasa cinta kepada wanita atau kepada istri bapak, maka hal pertama yang selalu terngiang-ngiang dalam benak bapak ya pasti orang tersebut, pasti istri bapak. Melihat ke arah kanan, ke arah kiri, ke depan, ke belakang, yang tergambar hanya seorang wanita, istri bapak sendiri. Tidak ada bayangan wanita lain. Kenapa? Karena rasa cinta itu sudah demikian membuncah dalam dada. Maka demikian pula saat kita merasa cinta kepada Rasulullah, gambaran pertama yang harus mengisi relung-relung hati kita, yang harus mengisi relung-relung otak kita, pandangan kita tertuju pada satu sosok bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian setelah relung-relung hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada beliau, kita wujudkan dalam bentuk ungkapan. Saat bapak misalkan atau kalian mencintai seseorang, mencintai siapapun, mengidolakan siapapun, maka setiap saat yang akan keluar dari mulut kita adalah nama beliau, nama dia. Akan terus disebut-sebutkan dalam setiap obrolan dengan teman. Kita itu hobi, kita itu senang. Kita itu merasa gembira dengan sekedar mengungkapkan namanya saja. Maka untuk mencintai Rasulullah pun demikian. Mesti ada kalimat, mesti ada naskah yang keluar dari mulut kita. Mengungkapkan nama beliau pun memunculkan rasa bahagia dalam kita. Maka dalam hal ini pengungkapan kalimat sholawat menjadi sangat penting. Sholawat dalam redaksi apapun yang Anda atau yang kalian kuasai. Sholawat sesimpel Allahumma sholli ala Muhammad, tafadhol, jika itu yang memang Anda kuasai. Sholawat sesimpel Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, silakan, jika hal itu yang memang hanya engkau kuasai. Sholawat dengan berbagai redaksi yang diajarkan para ulama, silahkan, yang Anda kuasai. Karena gini logikanya, kita ini mengaku sebagai umat Rasulullah dan menginginkan
bahwa di yaumul kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Tapi masalahnya Rasulullah enggak mengenal kita. Bahkan kita pun tidak mengenal beliau. Terpaut jarak sekitar 15 abad tahun yang lalu. Bahkan kalau kalian lihat orang Arab itu kan wajahnya memang mirip-mirip. Kalau misalkan kita tidak memperkenalkan diri, mungkin Rasulullah tidak akan mengenal kita. Kalau kita tidak memperkenalkan diri, mungkin kita pun sama. Akan tertukar Rasulullah itu sebetulnya yang mana. Maka salah satu cara untuk memperkenalkan diri adalah dengan membaca sholawat. Sholawat adalah surat cinta kita kepada beliau. Sholawat adalah deklarasi rasa cinta kita kepada beliau sekaligus ekspresinya. Maka pertanyaan besar muncul saat seseorang mengaku diri sebagai umat Rasulullah, tapi tak sedikit pun terbersit dalam hatinya ingin menggerakkan lidahnya, mengungkapkan kalimat-kalimat lantunan-lantunan sholawat kepada Rasulullah. Nampaknya memang rasa cintanya perlu dipertanyakan. Maka anak-anak sekalian, bagi anak-anak yang memang sudah ya membacakan sholawat minimal pada sholat, minimal ya dalam momen-momen tertentu, alhamdulillah, tinggal keistiqomahannya kita rawat bersama-sama. Bagi yang belum, ya silahkan ekspresikan rasa cinta kita kepada beliau dengan sama-sama melantunkan kalimat sholawat. Sekali membaca sholawat, 10 derajat kita akan diangkat, 10 dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, 10 amal kebaikan akan diberikan bonusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, supaya rasa cinta kita semakin tegas kepada Rasulullah, salah satu cara untuk mengekspresikannya adalah dengan mengikuti semua gerak langkah dakwah yang pernah dicontohkan oleh beliau. Kita sebagai pelajar mesti tahu gimana sebetulnya tata cara Rasulullah dalam belajar. Bapak sebagai guru tentu harus mencari tahu, mencari ilmu. Sejujurnya Rasulullah itu dulu saat mendidik putra putrinya, mendidik anak didiknya, mendidik para sahabat saat itu, gimana sebetulnya caranya agar semua tindak tanduk Rasulullah kicep jeng kecap, nah kita bisa tiru. Misal salah satu konsep yang bisa kita kedepankan, bisa kita tiru, terutama oleh kalian dan Bapak sama juga sebagai pendidik dan sebagai peserta didik dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar adalah dengan meniru 4 sifat Rasulullah SAW yang mungkin kalian sudah pada tahu. Yang pertama, sifat Rasulullah itu adalah jujur, siddiq. Maka apapun, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang menghampiri kita ditempatkan dimanapun, kejujuran harus menjadi mata uang yang kita pegang untuk membeli kesuksesan dalam bentuk apapun. Kamu ingin kuliah di mana? Kejujuran adalah modal utamanya. Kamu ingin sukses di dunia dan di akhirat? Kejujuran adalah modal utamanya. Maka murid atau peserta didik yang bisa mewujudkan konsep kejujuran dalam hidupnya, tak akan ada cerita lagi murid yang mengerjakan tugas asal-asalan. Kenapa? Kejujuran adalah kunci utamanya. Tak akan ada lagi orang yang ketika PTS, PAS atau PAT masuk lebih dulu menggunakan akun atau nama orang lain. Kenapa? Karena konsep kejujuran itu yang dipegang. Tak peduli nilai kita belasan, puluhan, bahkan di bawah KKM, tapi yang pasti kejujuran itu mesti kita pegang. Berapa banyak orang di luar sana, ini bukan berarti melegitimasi atau membenarkan mereka yang nilainya kecil. Tapi paling tidak, kalaupun misalkan nilai kamu kecil dalam berbagai mata pelajaran, saat kejujuran bisa dipegang sedemikian rupa, insya Allah kesuksesan di depan mata itu akan bisa kalian raih. Kejujuran adalah konsep pertama yang harus ditanamkan dalam hati. Dalam belajar di ruang sekolah, dalam belajar di ruang rumah, ataupun dalam hidup bermasyarakat bersama masyarakat atau khalayak umum. Yang kedua, selain kejujuran adalah amanah. Kalian berangkat ke sekolah tentu memegang amanah dan tanggung jawab yang dibebankan oleh kedua orang tua. Betapa banyak keringat bercucuran, betapa banyak rupiah yang dikeluarkan, betapa banyak tenaga, energi yang dikeluarkan, yang dikerahkan untuk membiayai kalian saat belajar. Tapi ketika belajar misalkan, kerja orang tua, kerja ibu dan ayah kalian di pabrik itu tidak lagi terbayarkan. Kenapa? Karena proses belajar kalian tidak serius. Maka konsep amanah ini menjadi tercoreng. Perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan, derita dan keringat
cucuran air mata yang telah dikerahkan untuk menyekolahkan kalian di SMA N1 Majalaya, yang ribuan orang di sana berkeinginan untuk belajar di sini, itu menjadi tak terbayarkan jika konsep amanah itu tidak tertanam dalam diri. Maka tak usah muluk-muluk, selepas kalian semua mendengarkan sirah ini, kejujuran dan amanah itu harus menjadi konsep utama yang kalian pegang dalam mengarungi kehidupan dengan profesi apapun, dengan kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, tabligh, berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Ilmu kita dapat akan lebih ingat, akan lebih kuat menempel dalam otak kita, dalam hati kita saat ilmu itu bisa kita share ke orang lain. Dalam bentuk apapun, entah secara lisan, secara tulisan, atau misalkan dalam media-media sosial. Dan paling tidak, setelah ilmu itu di-share kepada orang lain, satu orang terinspirasi dari postingan kamu, maka satu orang itu akan menyumbangkan pundi-pundi amal kebaikan, pahala untuk kalian semua. Bayangkan jika postingan itu bisa dibaca, bisa menginspirasi 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, maka berapa puluh, berapa ratus ribu dan juta pahala yang akan dialirkan memenuhi semua lembaran-lembaran kosong di amal catatan baik kalian. Maka konsep tabligh ini saling memahamkan, saling memahami, saling memberitahu, saling berbagi. Ini juga yang menjadi konsep Rasulullah dalam melangsungkan dakwahnya yang mesti kita tiru bersama-sama. Dan yang keempat, tentu harus memiliki kecerdasan. Cerdas bukan semata dalam ruang kognitif saja, bukan hanya sekedar cerdas ilmu saja, yang nilainya besar saja. Karena gini anak-anak, kecerdasan itu sifatnya multiple, artinya beragam. Seseorang yang pandai dalam matematika belum tentu dia jago dalam bidang olahraga. Seseorang yang jago basket, yang jago olahraga, belum tentu dia paham konsep-konsep keagamaan dalam pembelajaran PAI. Seseorang yang paham membaca Al-Quran dengan baik, di piwarang ngagitar mah cantang tulis saja. Di piwarang bernyanyi juga belum tentu bagus suaranya. Kesuksesan itu, kecerdasan itu memang beragam. Kalian saat ini tinggal menemukan potensi kecerdasan kalian. Di mana sejujurnya potensi kalian itu di mana? Jika potensi kalian itu sudah ditemui, jati diri kamu sudah ditemui, tinggal kamu berdekatan, tinggal bergaul dengan orang-orang yang sekiranya bisa mengembangkan potensi itu. Kecerdasan memang diperlukan, tapi konsep yang tadi, amanah, kejujuran, dan tabligh, itu yang sejatinya akan harus menjadi warna dalam kehidupan kalian. Supaya apa? Apapun target dalam hidup kalian, mudah-mudahan tercapai melalui etos kerja, melalui sikap-sikap yang sejatinya telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, itu yang barangkali sekilas info, sekilas siraman rohani yang sebetulnya bukan hanya untuk dipraktekkan oleh kalian semata, tapi oleh Bapak sendiri yang sebetulnya lidah ini lebih dekat dengan telinga Bapak daripada dengan telinga kalian. Maka sama-sama kita saling memotivasi, sama-sama kita saling mengingatkan supaya semua keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk resepsi. Maulid itu memang dirayakan satu kali dalam setahun, tapi rasa cinta kita, rasa ta'zim kita, rasa kagum kita kepada Rasulullah harus kita buncahkan, harus kita gelorakan dalam kehidupan sehari-hari. Siraman rohani dikawitan dimulai dirintis pada bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan bisa melahirkan keberkahan untuk kita semua. Barangkali demikian sajian awal di kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Rasulullah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah idola kita, Rasulullah adalah kekasih kita. Mudah-mudahan suatu saat kelak sama-sama kita bisa dilimpahkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, lantunan sholawat, lantunan ayat suci Al-Quran, lantunan syair-syair kerinduan kita, lantunan kidung-kidung cinta kita kepada beliau dibalaskan olehnya dalam bentuk pelimpahan syafaatul uzma untuk kita semua. Demikian barangkali
siraman rohani yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabil haq. Bobo sapan carang sapakan tutus rangkum ke panghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya